Halo, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri Esther Pardede, Saya Indriani Mamun, saya Esther Preslianteno, saya Bulan Nibala. Pada saat ini kami akan membawakan materi tentang kebudayaan. Selamat menyaksikan. Budaya atau kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu budaya, yang merupakan bentuk jamak dari budi, yang diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Dalam bahasa Inggris, kebudayaan disebut culture dan yang berasal dari kata Latin colere, yaitu mengelola atau mengerjakan. Budaya ini adalah karakteristik dan pengetahuan sekelompok orang tertentu yang meliputi bahasa, agama, masakan, kebiasaan sosial, musik, dan seni. Faktor budaya yang mempengaruhi masyarakat. 1. Agama. Para ilmuwan sosial berasumsi bahwa religi suku-suku bangsa di luar Eropa adalah sisa dari bentuk-bentuk religi kuno yang dianut oleh seluruh umat manusia pada zaman dahulu ketika kebudayaan mereka masih primitif. Adapun kepercayaan menyembah pada suatu kekuatan gaib di luar diri manusia seperti gunung, angin, hutan, dan laut. Kepercayaan tersebut berkembang pada tingkatan yang lebih tinggi, yakni kepercayaan kepada satu dewa saja atau monoteis, dan lahirnya konsepsi agama wahyu seperti Islam, Hindu, Buddha, dan Kristen. Contohnya di dalam suku Dayak Benuak, Kalimantan Timur, terdapat sebuah patung yang dipercayai sebagai patung leluhur. Masyarakat Dayak Benuak percaya bahwa para leluhur mereka berasal dari patung yang berubah menjadi manusia karena ditiupkan roh oleh Sang Pencipta. Yang kedua, makanan. Dari budaya yang terus turun-menurun, makanan akhirnya juga dapat mempengaruhi masyarakat. Dari bagaimana cara kita makan, apa yang kita makan, apa yang kita pakai saat makan, bagaimana cara kita bersikap saat makan. Contohnya orang Eropa saat makan menggunakan pisau, sendok, dan garpu. Sedangkan orang Indonesia ada juga yang menggunakan tangan. Yang ketiga, pakaian. Ih, ngapain banyak terbuka sekali, coba pada dia. What? It's my culture. Kebudayaan juga dapat mempengaruhi cara kita berpakaian, apa yang kita kenakan, bagaimana kita memakainya. Contohnya, orang Eropa saat libur musim panas di pantai yang terbiasa memakai bikini, sedangkan budaya kita, Indonesia, menganggap tabu untuk berpakaian minim di tempat umum. Yang keempat, bahasa kita. Malam baik. Esther, kemana siapa? Betul. Makangana. Sudah. Salah satu kelebihan manusia adalah kemampuannya untuk berkomunikasi dengan orang lain dengan menggunakan bahasa. Bahasa merupakan sarana bagi manusia untuk memenuhi kebutuhan sosialnya, untuk berinteraksi atau berhubungan dengan sesamanya. Perkembangan bahasa baik lisan, tulisan, maupun gerakan atau isyarat berbeda-beda antara kebudayaan yang satu dengan kebudayaan yang lain. Esensi bahasa adalah komunikasi. Jadi, bahasa merupakan unsur universal kebudayaan yang dikembangkan oleh manusia karena kebutuhan komunikasi dengan orang lain, baik dalam kelompok maupun di luar kelompoknya. Yang kelima, pengetahuan. Kita mana nih? Bahaya, Pak. Oh, coba jo kompres pakai air hangat. Ini mah bicara. Kalau kompres lagi puru itu kok mau merasakan nyeri. Oh iya dong. Sistem pengetahuan dalam kultural universal berkaitan dengan sistem peralatan hidup dan teknologi karena sistem pengetahuan bersifat abstrak dan berwujud di dalam ide manusia. Sistem pengetahuan sangat luas batasannya karena mencakup pengetahuan manusia tentang berbagai unsur yang digunakan dalam kehidupannya. Misalnya, masyarakat biasanya memiliki pengetahuan akan astronomi tradisional, yakni perhitungan hari berdasarkan atas bulan atau benda-benda langit yang dianggap memberikan tanda-tanda bagi kehidupan manusia.
Yang keenam, pernikahan. Bulan. Mana tahu untuk sana sebelum kalian kawin. Dia mau poligami dia untuk DP cewek soalnya lagi. Budaya yang mempengaruhi masyarakat dalam unsur pernikahan bisa dikelompokkan menjadi beberapa macam dalam setiap budaya, yaitu yang pertama, monogami, yakni menikah dengan satu orang saja. Yang kedua, poligami, yakni menikah dengan beberapa orang. Yang ketiga, poliandri, yakni seorang perempuan menikahi beberapa orang laki-laki. Yang keempat, poligami, yaitu satu orang laki-laki menikahi beberapa orang perempuan. Yang ketujuh, musik. Sejak kayak gitu ini Jo. Contohnya, orang Jawa suka mendengarkan musik dangdut, sedangkan pada budaya Manado terbiasa atau suka mendengarkan lagu disko tanah. Yang kedelapan, bagaimana kita menyapa pengunjung. Esther, nenek sabar. Contohnya, pada Korea Selatan, menyapa orang dengan cara bow atau membungkuk. Dan pada budaya Asia lainnya, cara menyapa mereka yaitu dengan berjabat tangan. Bahkan ada budaya di Eropa yang menyapa dengan cara seperti di video. Yang kesembilan, teknologi. Dalam melangsungkan Esther, bagaimana cara ini dia ya? Boleh orang? Nggak tahu begini ya. Oh iya Kang. Wih, boleh begitu? Boleh. Dalam melangsungkan hidupnya, manusia membutuhkan berbagai perlengkapan untuk mempermudah kehidupannya. Selanjutnya, berbagai peralatan dari yang sederhana sampai modern diciptakan seperti alat-alat rumah tangga, produksi, transportasi, dan berbagai bentuk teknologi makin lama makin canggih. Selanjutnya kita masuk pada faktor budaya yang mempengaruhi budaya pada pasien. Budaya umumnya dibagi menjadi dua, yaitu kolektivistik dan individualistik. Kedua budaya ini dapat menimbulkan pandangan yang berbeda tentang kesehatan manusia, seperti pengobatan, diagnosis, dan penyebab penyakit. Hal tersebut bergantung pada pasien, cocok dengan budaya mereka, termasuk diskusi dengan keluarga besar tentang penyakit, diagnosis, dan pengobatan yang dapat membantu. Budaya kolektivisme ini berfokus pada tujuan bersama atau keputusan bersama, seperti pada keluarga dan saling ketergantungan. Pada umumnya, budaya kolektivisme ini ada pada budaya di Indonesia. Yang kedua, pada budaya individualisme, ini berfokus pada diri sendiri dan mampu membuat pilihan pribadi sebagai hak otonomi. Pada umumnya, budaya individualisme ini ada pada budaya di Eropa. Baik, dengan Ibu Bulan. Ya. Kalau boleh tahu yang di sebelahnya siapa ya? Saya mamanya. Oh iya. Baik Ibu, sesuai dengan prosedur rumah sakit bahwa Ibu akan dirawat inap, Ibu harus melakukan tes antigen. Apakah Ibu bersedia? Mana mau pakai papa dulu atau? Iya Bu, kita coba dirawat dulu ya. Oh iya boleh. Oh, mau ditanya dulu ke keluarga ya Ibu? Iya, boleh. Apakah ini dengan Ibu Bulan? Ya benar. Kalau boleh tahu yang di sebelahnya siapa ya Ibu? Tapi mama sus. Sesuai dengan prosedur rumah sakit bahwa Ibu akan dirawat inap, Ibu harus melakukan tes antigen. Apakah Ibu bersedia? Iya boleh sus. Baik Ibu. Iya. Demikianlah video kami. Thank you for watching. Bye.